Bang Saud, Yap. selamat malam, apa kabar? Au dulu dong. Au. Au. Ternyata Bang Saud Aumania juga ya. Oke. Bang Saud, jadi Yap. sejak kapan ini Bang Saud bercumbu dengan saksofon? Iya. Sejak reformasi. Iya, karena reformasi kerja saya tahun 98 itu menjemput orang di Singapura, yang saya waktu itu tugas di Singapura. Jadi banyak warga Indonesia lari ke sana kan. Jadi kerjanya diantaranya menjemput mereka di bandara, terus mereka berkeliaran di Orchard, kita bikin pengumuman di media kalau ada warga negara Indonesia supaya daftar di sekolah Indonesia di Singapura. Untuk mereka kemudian ikut di sana. Nah di sela-sela itu ya ngapain lagi kan, nggak mungkin juga pulang ke Indonesia walaupun jaraknya 20 km harus izin dan segala macam ya niup kayak begini ya, dari dulu niupnya gini aja nggak bener-bener gitu. Jadi sempat beli saksofon dong dulu? Iya, ini kebetulan belinya di Suntec City kalau saya ingat saya. Oke, ini saksofon pertamanya Yes. Bang Saud? Yes, yes. Dibawa langsung ke Midnight Live. Kalau boleh tahu berapa harganya ini Bang Saud? Kemarin saya servis, ternyata tukang Yamaha bilang nih merek ya, boleh nyebut merek ya. Yang Bang Saud ini dijaga nih sekarang mahal katanya gitu. Ya nanti lihat aja deh. Ya. Tapi dulu belinya berapa? Dulu belinya itu seingat saya berapa ya? 5.000 Sin dolar kalau nggak salah. 5.000 rupiahin? Ya. Oh, kalau dirupiahin waktu itu masih 5.000 ya 25 aja. 25. Iya 25 juta gitu lah. 25 juta. Zaman dulu 25 juta. Iya. Wow, kalah gaji 15 juta ya. Katanya sempat dianalisis secara intelijen, bener nggak tuh, gimana ceritanya Bang? Ya, kalau kita bicara bagaimana sebenarnya kita bermain saksofon itu kan sebenarnya kalau lihat dari sejarahnya kan ini kebanyakan sebenarnya kan keruwetannya gitu untuk mendesain ini gitu. Jadi artinya nggak segampang kita menciptakan kayak yang alat musik biasa gitu. Jadi kalau kenapa saya memilih ini sebenarnya kalau menurut saya lebih gampang dibawa aja dan nggak perlu sound gitu ya. Ya. Nggak perlu Simple tambahan ya. Simple gitu ya. Tapi dianalisa secara intelijen. Ya, analisisnya itu kalau bicara 5W1H-nya kan intelijen selalu bicara 5W1H, kapan di mana. Nah, ini kan bisa dimainkan kapan aja gitu. Oke. Di mana aja bisa. Ya. Oleh siapa aja gitu. Iya kan, Nggak siapa bisa aja. dong Pak. Ya? Oleh siapa aja kan 25 juta. Itu kan bisa saya pinjemin. Paling ganti mouthpiece-nya lah, mulut kita kan beda. Iya kan, bisa nanti kita pinjemin gitu. Iya. Menarik ini loh. Karena Bang Saud kan kita tahu selama ini bicara soal korupsi ya. Di program-program Metro TV, di Primetime News, program-program buletin lainnya. Sekarang main saksofon di Midnight Live. Dengan catatan nggak bener-bener gitu. Tapi dulu belajar sendiri. Satu kebanggaan Bang, saya didampingi oleh Pak Saud tadi main saksofon. Iya. Karena biasa kan tadi. ya kan begitu aja ya Pak. Gak tega ngomong siapa. Bener kan? Udah terbukti gitu. Belajar sendiri otodidak atau ada yang ngajarin dulu? Dulu sih belajar sendiri ya, tapi pernah diajarin sama seseorang, tapi aku pikir saya nggak mau jadi orang profesional baca not balok dan seterusnya. Oke. Yang penting saya bisa nyium, ya bisa gitu. Oke. Ya, tapi kalau dengan berduet tuh biasanya atau seperti tadi seni tadi kan agak susah karena kalau saya kencengin, kan ini kan harus kuat niupnya. Ya, kalau dikencengin entar nggak kedengeran dia. Iya. Jadi latihan nafas ya. Perlu ya? Ya, di situ dia. Jadi saya pikir yang paling penting bagaimana sebenarnya ketika kita memainkan sesuatu itu kan sebenarnya apa sih yang mau kita ambil di situ gitu. Makanya saya selalu membawa lagu-lagu itu yang ada kaitan dengan anti korupsi, dengan demokrasi. Kadang-kadang saya maksa walaupun nggak ada demokrasi, saya kaitkan dengan demokrasi. Iya, karena orang bilang, wah itu cocok logi gitu ya. Ya kan? Tapi contohnya ambil nanti kita nyanyikan kemarin saya mau nyanyikan di sini lagu Price Tag, ya kan. Tapi saya pikir itu apa hubungannya dengan acara kita hari ini ya? Kita kan sekarang punya tag semua gitu badan kita kan. Tapi kemudian aku ganti jadi lagu Lady Gaga nanti kita. Oke. Di aransemen ulang ya. Oke, saya ke Mas Kamal. Mas Kamal kan punya basic yang cukup dalam ya terkait dengan bahasa dan juga sastra. Apa sih yang membuat Mas Kamal tertarik mendalami bahasa dan sastra? Dulu tuh di rumah kakak suka bawa buku-buku
Jadi kan saya boring lah gitu ya istilahnya, istilah gaulnya. Jadi sering pinjem buku-buku kakak gitu. Nah kebanyakan itu cerpen sama puisi. Oke. Wah ternyata menarik ya baca puisi atau cerpen tuh gitu. Tapi Anda kan seorang komika juga ya? Betul. Ketika melakukan stand up, materi yang disampaikan itu terkait dengan kritik kepada pemerintah atau seperti apa? Biasanya sih kebanyakan sekarang mah lagi bahas soal pengangguran. Oh, pengangguran. Kenapa? Alasannya kenapa? Karena ya saya nganggur. Oh. Dia mulai nyindir gua nih dia. Mulai nyindir nih. Gua pulang nih. Jangan dong Bang Saud. Kita berdua pengangguran. Jadi mana nuduh aing? Gitu ya. Jadi materi soal pengangguran tuh jadi soal apa materinya? Ya kan banyak saya malah menasbihkan diri saya sendiri adalah duta pengangguran. Karena kan biasanya orang-orang tuh malu mengaku nganggur gitu. Boleh nggak satu aja beatnya soal Di pengangguran? stigma nganggur gitu. Ya misalnya salah satu beat pembuka biasanya beberapa presiden menjanjikan 15 juta lapangan pekerjaan, 10 juta lapangan pekerjaan. Saya nggak pernah percaya gitu. Karena sejak Presiden SBY juga saya udah nganggur. Oh gitu. Makanya walaupun nganggur tetap harus jaga kesehatan. Jaga kesehatan. Biar besok nganggurnya nggak telat ya. Jangan terlalu begadang. Jangan terlalu begadang. Supaya nganggurnya Iya. lebih banyak. Nganggurnya tetap fit besok. Kita akan kembali lagi, kita akan masih berbincang dengan Mas Kamal dan juga Bang Saud. Tetaplah di Midnight Live. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.